Halo Sobat Manajemen, kembali lagi bersama Himan di acara Brilian Vol 6. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama aku Septalun Fauzi. Di sini aku bakal menemani teman-teman semua untuk membedah soal UTS pengantar akuntansi tahun sebelumnya. Oke, lanjut aja ya. Sebelum memulai membedah soal, aku mau menjelaskan terlebih dahulu nih rumus-rumus untuk membuat jurnal umumnya dulu. Di sini ada beberapa akun pada akuntansi, yaitu harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Nah, jika harta bertambah, maka akan masuknya ke debit, jika berkurang ke kredit. Utang jika bertambah masuknya ke kredit, begitupun sebaliknya. Ini udah ada rumusnya deh di sini. Oke, langsung saja mulai ke soal nomor 1. Dibayar premi asuransi untuk 1 semester sebesar 1.200.000. Nah, ini masuknya ke asuransi dibayar di muka. Kenapa masuknya ke asuransi dibayar di muka? Karena asuransi masuknya ke harta ataupun asuransi ini termasuk aset. Nah, kemudian di kreditnya dituliskan sebagai kas. Karena di sini kas atau harta berkurang. Lanjut ke soal nomor 2. Membeli perlengkapan secara tunai sebesar 500.000. Nah, di sini perlengkapan ditulis di debit. Kenapa ditulis di debit? Karena perlengkapan termasuk salah satu jenis harta. Jika harta bertambah, maka masuknya ke debit. Kemudian dibelikan secara tunai. Nah, karena itu kasnya berkurang. Jadi kas ditulis di kredit sebesar 500.000. Lanjut ke soal nomor 3. Pada 4 Januari menerima pendapatan jasa sebesar 3.200.000 secara tunai. Nah, yang ditulis di debit adalah kas. Karena harta bertambah, maka dituliskan sebagai kas sebesar 3.200.000 dan pada kreditnya ditulis pendapatan jasa. Nih, jika pendapatan mengalami kenaikan, maka ditulis di kredit. Begitu. Lanjut soal nomor 4. Pada 5 Januari, membeli peralatan secara kredit sebesar 2 juta. Diperkirakan peralatan tersebut memiliki masa manfaat 4 tahun dengan taksiran nilai sisa 220.000. Nih, dibeli peralatan secara kredit. Peralatan masuknya ke harta. Nah, harta bertambah, maka masuknya ke debit. Ditulis sebesar 200.000. Kemudian pada kreditnya ditulis utang karena ini masuknya ke pembelian kredit. Utang kalau bertambah masuk ke kredit. Begitu. Lanjut. Pada 8 Januari membayar beban pajak properti sebesar 450. Beban pajak masuknya ke beban. Beban bertambah maka masuknya ke debit. Beban pajak ditulis di debit sebesar 450.000. Kemudian kas pasti berkurang karena dibayar secara tunai. Kas berkurang artinya harta berkurang, maka ditulis di kredit sebesar 450.000. Lanjut. 9 Januari menerima pendapatan secara kredit sebesar 2 juta. Menerima pendapatan secara kredit artinya ini perusahaan Jaki Company mendapatkan piutang dagang. Piutang masuknya ke harta, harta bertambah masuknya ke debit, ditulis sebesar 2 juta rupiah. Sedangkan pada sisi kredit, pendapatannya yang bertambah, ditulis sebesar 2 juta rupiah. Lanjut. Pada 11 Januari membeli perlengkapan secara kredit sebesar 1 juta. Dan sebagai gantinya diterbitkan wesel 3 bulan 12%. Membeli perlengkapan artinya perlengkapan bertambah, perlengkapan masuknya ke harta, maka ditulis sebagai debit.
sebesar 1 juta rupiah. Kemudian ini kan dibelinya secara kredit, artinya utang bertambah. Jika utang bertambah, maka masuknya ke kredit, dituliskan sama, yaitu sebesar 1 juta rupiah. Kita lanjut. Pada 19 Januari menerima pendapatan secara tunai sebesar 1.700.000. Menerima pendapatan secara tunai. Pendapatan bertambah. Nih, pendapatan bertambah. Masuknya ke kredit. Nah, ditulis pendapatan sebesar 1.700.000. Untuk debitnya, karena ini diterima secara tunai, artinya kas bertambah atau harta bertambah. Jika harta bertambah, maka artinya ditulis sebagai debit. Nih. Gitu. Lanjut. Pada 23 Januari menerima kas dari pelunasan piutang sebesar 1 juta rupiah. Menerima kas artinya kas bertambah atau harta bertambah. Jika harta bertambah masuk ke debit, maka ditulis sebesar 1 juta rupiah. Kas bertambah 1 juta rupiah masuk ke debit. Terus piutang berkurang. Piutang masuknya ke harta, jika berkurang masuknya ke kredit. Jadi piutang berkurang sebesar 1 juta rupiah. Begitu. Kita lanjut. Pada 23 Januari diumumkan dan dibayar dividen tunai sebesar 600.000. Nah, ini dibayarkan dividen secara tunai. Artinya dividen itu maksudnya ke akun modal. Modal berkurang masuknya ke debit. Maka ditulis sebagai seperti ini. Dividen di debit sebesar 600.000. Nah, ini kan dibayarkan secara tunai. Artinya harta berkurang. Jika harta berkurang, maka masuknya ke kredit. Dituliskan sebesar 600.000. Kita lanjut. Pada 24 Januari, sebagai tindak lanjut perjanjian sebelumnya, tanggal 20 Desember, Arin Company menerima kas sebagai uang muka senilai 6 juta rupiah. Arin Company mencatat jumlah ini sebagai pendapatan diterima di muka dan diharuskan memberikan pelatihan perencanaan sistem selama 6 bulan. Nah, ini menerima pendapatan sebesar 6 juta rupiah. Menerima kas sebesar 6 juta rupiah artinya harta bertambah. Maka artinya di sini kita tuliskan sebagai kas sebesar 6 juta rupiah. Kemudian ini kan sebagai pendapatan, maka pendapatan bertambah masuknya ke kredit. Kita tuliskan sebesar 6 juta rupiah. Kita lanjutkan. 26 Januari membayar hutang usaha yang terjadi akibat transaksi tanggal 5 Januari. Nih. Pada tanggal 5 Januari membeli peralatan secara kredit sebesar 2 juta rupiah. Artinya utang ini sudah dibayarkan. Jika utang berkurang, maka masuknya ke debit. Kita tuliskan sebagai utang. Utang dagang sebesar 2 juta rupiah masuknya ke debit. Nah, untuk di kredit, karena ini membayar hutang, maka harta akan berkurang. Jika harta berkurang, maka kita tuliskan sebagai kredit. Kita tuliskan di sini. Kas 2 juta rupiah pada kredit. Kita lanjutkan. Pada tanggal 29 Januari membayar biaya listrik dan telepon sebesar 500.000. Nih, jika beban bertambah, biaya listrik
dan telepon kan termasuk ke dalam akun beban. Nah, jika beban bertambah maka masuknya ke debit. Maka kita tuliskan sebagai beban atau biaya listrik dan telepon sebagai pada debit sebesar 500.000. Nah, ini kan dibayarkan secara tunai, maka artinya harta berkurang. Jika harta berkurang maka masuknya ke kredit. Kita tuliskan sebagai kas berkurang sebesar 500.000. Kita lanjut. Pada tanggal 29 Januari membayar biaya gaji sebesar Rp300.000. Biaya gaji masuknya ke beban bertambah masuknya ke debit. Maka kita tuliskan sebagai beban gaji pada debit sebesar Rp300.000. Pada kreditnya kita tuliskan sebagai kas, karena kas akan berkurang jika membayar beban-beban ini. Kita tuliskan kas sebesar Rp300.000. Kita lanjutkan lagi. 30 Januari, Arin Company telah menyelesaikan jasa perbaikan komputer. Pendapatan servis tersebut akan diterima pada bulan depan sebesar 1.750.000. Nah, ini perusahaan ini telah menyelesaikan perbaikan komputer, akan tetapi jasanya belum dibayarkan, maka artinya piutang bertambah. Jika piutang bertambah, piutang ini termasuk dalam akun harta. Jika bertambah, maka masuknya ke debit. Maka kita tuliskan di sini sebagai piutang dagang pada debit sebesar 1.750.000. Nah, untuk pada kreditnya kita tulis sebagai pendapatan. Ini kan termasuk dalam sebuah pendapatan jasa ya. Kita tuliskan sebagai pendapatan sebesar 1.750.000 pada kredit. Kita lanjutkan. Ya, ini jurnal soal terakhir. Pada 31 Januari membayar biaya langganan majalah sebesar Rp250.000. Biaya termasuk ke dalam akun beban. Beban bertambah maka masuknya ke debit. Kita tuliskan sebagai seperti ini. Biaya langganan majalah sebesar Rp250.000 dan kas akan berkurang. Oke teman-teman, nah sekarang kita akan masuk ke dalam memposting ke dalam buku besar. Nah, akun-akun ini sudah diklasifikasikan. Akun harta memiliki nomor akun sebagai 110, utang 210, modal 310, pendapatan 410, beban 510. Nah, ini nomor akun tidak harus 110, 210, 310, 410 dan lain-lain. Kita bisa gunakan sebagai akun 1.1 atau 2.1, 3.1, 4.1 atau 5.1. Nah, untuk memposting ke dalam buku besar, kita lihat pada jurnal yang tadi. Kita tinggal masukan seperti kas. Kas ini kan pada kredit sebesar 1.200.000, maaf. Kita tuliskan di sini. Sisi sebelah sini adalah kredit. Sisi sebelah sini adalah debit. Kas 1.200.000 kita tuliskan di sini. Sisi kredit, jangan lupa untuk tanggal, tuliskan tanggal 1 Januari. Kemudian asuransi dibayar muka sebesar 1.200.000 pada debit. Kita cari asuransi dibayar di muka sebesar 1.200.000 di sini. Kita tuliskan pada di sini. Begitupun dengan yang lainnya. Untuk memposting ke buku besar jangan lupa kalian tandai ya, agar tidak ada yang terlewat.
untuk memposting ke dalam akun ini sebenarnya cukup gampang ya. Untuk nomor akun harus urut. Yang pertama ada harta, kemudian utang, modal, pendapatan, dan beban. Nah, ini harus urut. Oke, kita cek-cek aja. Nah nih, setelah kalian membuat T akun atau memposting ke dalam T akun, langkah selanjutnya adalah neraca. Neraca ini kita ambil dari T akun tadi. Contoh, kas nomor akun 101. Kita cari kas. Dituliskan sebesar ini, 16.370. Kemudian piutang dagang kita cari pada T akun, kemudian perlengkapan, asuransi dibayar di muka, peralatan, gedung. Nah, ini harus urut ya. Jika nomor seratusan, urut 101, 102, begitupun seterusnya. Nah, setelah membuat neraca akun, langkah selanjutnya adalah membuat laporan. Yang pertama kalian buat laporan adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi kalian mengambilnya dari akun-akun nomor 400 dan nomor 500. Dalam laporan laba rugi terdapat pendapatan, akun pendapatan, dan akun beban. Kita tuliskan pendapatan jasa sebesar 8.650, kemudian biaya ini. Jika sudah kita tuliskan semua, maka kita tinggal jumlahkan pendapatan jasa 8.650 dikurangi total biaya atau total beban sebesar 1.500.000, maka hasilnya 7.150.000. Nah, laporan laba rugi ini cukup mudah ya. 7.150.000 ini adalah pendapatan bersih atau net income. Kemudian lanjut ke laporan laba ditahan. Untuk laporan laba ditahan, kita mengambilnya laba ditahan di awal. Nilai 170.000 ini adalah nilai pada soal. Nilai ada pada soal. Kemudian kita tambahkan sebagai laba ditahan pada periode ini. Laba bersihnya sudah ditemukan tadi sebesar 7.150.000. Kemudian ini dividen. Dividennya sebesar 600.000. Jika ada dividen, prive ataupun prive, maka itu akan masuk ke dalam laporan laba ditahan. Jika sudah kita tuliskan semua, tinggal kita jumlahkan laba ditahan awal ditambahkan laba ditahan akhir. 7.150.000 dikurangi 600.000, maka hasilnya 6.550.000 ditambah 170.000. Begitu untuk laporan laba ditahan. Oke, selanjutnya kita membuat laporan posisi keuangan. Untuk laporan posisi keuangan ini ada aktiva dan pasiva. Untuk aktiva terdapat akun harta lancar dan harta tetap.
harta lancar yang terdapat dalam harta lancar adalah ini: kas, piutang dagang, perlengkapan, asuransi dibayar di muka. Itu adalah yang termasuk ke dalam harta lancar. Kalau untuk harta tetap ada peralatan, gedung, ataupun tanah. Ini yang termasuk ke dalam harta tetap. Ininya pada akun harta kalian kalian masukin semua ke dalam sini, ke dalam harta lancar ataupun harta tetap. Jika sudah, tinggal jumlahkan, hasilnya 46.320.000. Kemudian pasifa ini terdapat utang lancar ini hutang dagang, hutang wesel, pendapatan diterima di muka. Kenapa pendapatan diterima di muka termasuk ke dalam utang lancar? Karena pekerjaan ini belum kita selesaikan secara dengan menyeluruh. Artinya kita masih memiliki utang terhadap pekerjaan kita. Totalnya 9.900.000. Kemudian modal. Kita lanjut ke modal. Modal saham nilai 29.700.000 ini ada pada soal. Kemudian laba ditahan yang kita jumlahin tadi ini 6.720.000. Ini adalah laba ditahan. Tinggal jumlahin 9.900.000 ditambah 36.420.000 atau pasifa ditambah modal atau utang ditambah modal. Nilai harta dan nilai utang ditambah modal harusnya sama pada laporan posisi keuangan. Ini sama ya, 46.320.000. Ini juga sama. Nah, setelah kita membuat laporan posisi keuangan, ini adalah yang terakhir adalah laporan arus kas. Laporan kas masuk dari aktivitas operasi, yaitu ada pendapatan, piutang, dan pendapatan diterima di muka. Ini totalnya 11.900.000. Kemudian kas keluarnya seperti biaya-biaya ataupun pembelian perlengkapan ataupun pembayaran hutang ataupun pembayaran asuransi. Ini yang kas keluar kita tuliskan pada di sini. Ini totalnya sebesar 5.200.000. Kemudian kita kurangi total kas masuk dikurangi total kas keluar. Jumlahnya 6.700.000. Nah, ini adalah arus kas bersih pada perusahaan. Oke, mungkin cukup sekian ya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih perhatiannya. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.